Shalom, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah GBI Siloam. Kata tenang itu kata yang mudah kita ucapkan, tapi kadang kata tenang itu kita lupakan. Kita butuh ketenangan hati untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam suatu musibah, masalah. Kita harus tenang, karena kita di dalam Tuhan kita bisa tenang. Bersama Tuhan kita kuat. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, baik dalam kondisi kami yang paling buruk maupun kami senang Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkanlah hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Biarkan mulut kami Tuhan bermazmur untuk-Mu Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Mari kita pujikan dengan hati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. kami tenang Tuhan dalam hadirat-Mu. Segala percobaan Tuhan kami lalui dengan-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tenang, kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk gerbangnya dan bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita masuk gerbangnya dan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari bersorak karena Tuhan kita Tuhan yang paling baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, akan bersama dan pujian pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita angkat satu pujian karena kita rindu kita bisa berkumpul lagi di sini memuji Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Haleluya.
ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Hal yang ku pinta menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita pujikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom saudara sekasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini kami boleh beribadah
walaupun secara online. Tuhan memberkati selama ibadah ini. Kami percaya ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami akan menemukan jawaban itu. Kami akan menemukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya saudara, mari kita akan siapkan firman Tuhan. Saudara buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Ayat ini tidak asing lagi, bahkan anak-anak sekolah minggu seringkali mendengar cerita ini. Tapi marilah kita merenungkan kembali apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, yaitu berbicara mengenai Zakeus. Nah saudara, masih ingat pujian sekolah minggu? Zakeus, orang pendek, dia ingin melihat Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan melihat Zakeus dan Zakeus turunlah. Itu ceritanya seperti itu. Anak sekolah minggu tidak asing lagi dengan cerita ini. Tapi baiklah kita akan merenungkan ada apa dengan Zakeus sebenarnya. Mari kita baca ya, mulai dari ayat yang pertama. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berada ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari kisah Zakeus ini menarik sekali kita bicarakan. Zakeus itu ada di dekat kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko ini adalah kota yang dikutuk, kota yang dibangun di bawah kutukan, tetapi Kristus mengubahnya. Ketika Injil masuk, dia mengenyahkan kutukan, dan kota ini juga mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, lebih lagi ketika dia berjumpa dengan Zakeus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, menarik di sini, siapakah sebenarnya Zakeus itu? Zakeus adalah seorang bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Kepala berarti pimpinannya pemungut cukai. Pimpinannya pemungut cukai datang kepada Yesus. Kepala pemungut cukai bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, ada 3 hal dari bacaan yang kita baca ini yang menjadi poin-poinnya. Yang pertama yaitu mencari hadiratnya. Perhatikan di sini, ketika Zakeus mengetahui bahwa Yesus itu dia melintasi kota Yeriko itu, Zakeus yang tadi ada seorang pemungut cukai yang kaya, dia yang terhormat, yang berkuasa, dia berusaha untuk
melihat, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini. Nah, saudara, kata berusaha, dia keingintahuannya tinggi sekali. Sehingga ketika dia ingin tahu siapa Yesus itu, dia berusaha. Dia tidak hanya melihat, tapi berusaha melihat. Perhatikan di sini, kata berusaha itu berarti ada usaha yang lebih lagi daripada melihat biasa. Orang melihat biasa ya biasa, akhirnya menemukan hal yang biasa. Dan juga tidak ada yang luar biasa, semuanya biasa-biasa aja. Dan saudara, keingintahuan tentang pribadi Yesus ini yang membuat Yesus tertarik. Nah, saudara, kalau melihat bahwa Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang kepala loh, kepala bukan pemungut cukai biasa, tapi seorang kepala. Tentunya dia berkorbannya luar biasa, harga dirinya itu benar-benar pertaruhkan. Apalagi pada zaman itu seorang pemungut cukai itu masih seorang pemungut cukai itu sudah dianggap ini orang berdosa. Ini orang berdosa. Di kalangan orang Yahudi ini termasuk orang-orang berdosa, orang-orang yang benar-benar membuat rakyat ini menjadi miskin. Ini pendosa ini. Nah, tetapi gini saudara, ketika dia ini dengan segala keterbatasannya, dia pengen tahu siapa Yesus. Dia di dalam bahasa Indonesia masa kini bukan orang apakah, tapi dia pengen tahu siapakah Yesus ini. Keingintahuan ini yang menyebabkan seseorang mengalami Kristus secara luar biasa. Ketika kita tidak ingin tahu siapakah Kristus yang sebenarnya, maka yang kita terima ya itu biasa-biasa saja. Saudara tidak akan mengalami Kristus ketika saudara tidak menginginkan Kristus. Ya, beda ya di sini. Di sini dikatakan bahwa ayat 3, ia berusaha untuk melihat Yesus. Kata berusaha, misalkan kata berusahanya saya hilangi, maka ia melihat orang apakah Yesus? Mungkin nggak ada terjadi sesuatu apapun, tapi ia berusaha, ada koreus, ada apa ya, koreus. Jadi keingintahuannya tinggi sekali. Saudara, kalau saudara mau berhasil, mau mengalami seperti Sakius, saudara harus mempunyai hal yang seperti yang Sakius miliki ini. Keingintahuannya tentang pribadi Yesus itu harus lebih lagi. Saudara tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa kalau saudara mencari Yesus secara biasa-biasa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara cari Yesus. Cari Yesus, sebenarnya seperti apa Yesus itu. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, cari Yesus. Cari hadiratnya. Cari pribadinya. Melebihi dari apapun juga. Mungkin banyak penghalang ketika saudara mencari Yesus. Sama seperti Sakius. Dia dikatakan orang berdosa. Lebih-lebih lagi keterbatasan fisiknya. Dia pendek. Ya, kalau pendek tentunya melihat Yesus yang pada waktu itu berjalan. Yesus sendiri juga tidak menaiki kereta. Dia tidak dipandu, tapi dia berjalan biasa. Tentu saja orang-orang yang tinggi-tinggi menghalangi dia, tapi dia tidak kurang akal. Perhatikan, dia tidak kurang akal. Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia berusaha untuk melihat seperti apa Tuhan itu. Saudara, hari-hari ini kita harus lebih berusaha lagi mencari Tuhan. Saudara, seperti apakah iman saudara? Apakah saudara berusaha mencari Yesus? Ataukah saudara, ya Yesus cuma begitu aja? Ketika saudara menginginkan Kristus lebih lagi, maka Tuhan menyatakan diri kepada saudara.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti apakah keingintahuan saudara terhadap pribadi Yesus itu? Itu menentukan kedekatan saudara dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, melalui perenungan ini, mari kita mencari Tuhan setiap hari. Mencari hadirat-Nya setiap hari. Apakah saudara sudah mencari hadirat-Nya setiap hari? Ataukah saudara cuma biasa-biasa, apalagi selama pandemi ini, kita sudah 1 tahun lebih tidak beribadah di gereja. Bagaimana kita tetap mencari hadirat-Nya? Bagaimana kita tetap mencari Tuhan? Sekalipun hanya melewat online seperti ini, tetap mencari Tuhan. Setiap hari berdoa. Ada hubungan pribadi yang lebih lagi. Aku pengen tahu Tuhan, pribadimu itu seperti apa. Saudara, Thomas dikatakan kayak seperti orang yang tidak percaya. Namun Thomas pengen tahu siapakah Yesus itu. Thomas pengen tahu kalau aku mencucukkan jariku kepada lambungnya, baru aku tahu. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara, kenali pribadi Yesus lebih dekat lagi. Kenali pribadi Yesus lebih lagi. Anak-anak muda, kenali Yesus lebih lagi. Jangan puas dengan apa yang kau kenal hari ini. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Belajar terus, firman-Nya terus, renungkan terus. Sebab tidak ada henti-hentinya, Tuhan akan membukakan hikmat-hikmat bagi kita semua. Jangan pernah merasa puas, miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pengen tahu Tuhan lebih lagi, pengen tahu Tuhan lebih lagi. Cari hadirat-Nya. Jadi pemburu-pemburu hadirat Tuhan. Setiap hari berdoa, setiap hari doa pagi. Setiap hari mencari hadirat-Nya, melebihi apapun juga. Cari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Ini masa-masa anugerah. Cari hadirat-Nya setiap hari. Cari hadirat-Nya melebihi dari apapun juga. Cari hadirat. Berusahalah untuk mencari hadirat-Nya setiap hari. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ketika Yesus datang, Dia berkata kepada Sakius, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi ayat 6? Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, yang kedua, sambut Yesus dengan sukacita. Yang pertama tadi, mencari hadirat-Nya lebih lagi. Mencari hadirat-Nya. Yang kedua, sambut dengan sukacita. Ketika Kristus memanggil, saudara, disitulah Sakius itu kaget. Dia memanjat pohon dan orang mengenal semua Sakius orang berdosa. Tapi Yesus berkata, Sakius, disebut dengan namanya lagi. Sakius, dia kaget. Turunlah, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang dilakukan Sakius? Tuhan berkata, aku harus menumpang. Ketika Tuhan sudah memberikan tawaran, maka apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius segera turun. Perhatikan, segera, kalau segera turun itu tidak menunda-nunda, segera merespon. Ketika Yesus hadir di dalam kehidupanmu, ketika Yesus mengetuk pintu hatimu, segeralah respon itu. Itu
kabar yang baik, itu kabar sukacita. Jangan keraskan hatimu, respon panggilan Tuhan. Ketika dia mengetuk hatimu, segeralah turun. Saudara, ketika merespon itu, Zakius tidak lagi melihat apa pandangan orang terhadap dirinya, dia seorang pendosa. Dia tidak pandang itu. Dia tidak pandang lagi hal-hal yang lain. Ya. Orang lihat bagaimana respon orang. Dia tidak. Dia segera turun. Jawablah panggilan Tuhan. Ketika kita mendengar suaranya, jawablah segera. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya. Dengar ketika dia panggil namamu. Nama yang khusus, bukan dia memanggil, hei sini enggak, tapi namamu sendiri. Cepat respon, jawablah, ya ini aku Tuhan. Segeralah turun. Segeralah turun dan menerima dia dengan sukacita. Saudara lihat ini, ketika mendengar panggilan Tuhan, itu harusnya sukacita. Sambut dengan sukacita, senang. Ketika Yesus memanggil engkau harus segera merespon dan sambut dengan sukacita. Bukan dengan sedih hati. Bukan dengan duka cita, tapi sambut dengan sukacita. Saudara, panggilan Tuhan itu harus kita responi cepat. Dan ketika Tuhan memanggil, kita harus bersukacita. Jadi orang Kristen itu adalah panggilan yang mulia. Dan kita harus bersukacita. Amin. Sebab apa? Tuhan memilih engkau. Tuhan sedang memanggil namamu. Tuhan mau turun. Tuhan mau memanggil namamu dan berkata segeralah turun. Sambutlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini ketika engkau mendengar suaranya berseru, segeralah engkau turun dan sambut dengan sukacita. Sudah tinggalkan semuanya. Tinggalkan apa kata orang, tinggalkan semuanya. Nanti kalau aku terima Tuhan, bagaimana dengan saudaraku? Kalau aku terima Tuhan, bagaimana dengan pendapat orang lain? Ketika aku terima Tuhan, bagaimana orang lain menghujat aku? Saudara, tinggalkan semua, sambut dia dengan sukacita. Sebab keselamatan hari ini ada dapat di dalam dirimu. Respon dengan sukacita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang pertama tadi adalah mencari hadiratnya. Yang kedua, sambut dengan sukacita. Yang ketiga adalah menjadi manusia baru. Saudara lihat, ketika Zakius menerima Yesus, sekalipun orang lain bersungut-sungut, Zakius berkata, ini bukan show off, ini bukan, tapi dia dengan tulus dia berkata kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus pada ayat yang ke-8, tetapi Zakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan saudara, banyak orang datang kepada Yesus pengen menjadi kaya. Tapi kebalikan. Bagi Zakius, kekayaan itu menjadi tidak berarti dibandingkan dengan dia terima Yesus. Dia mau bertobat. Dia mau benar-benar berbalik. Kata bertobat adalah metanoia, berbalik dari jalannya yang jahat. Yang semula mencuri akhirnya memberi. Yang semula berkata-kata kotor akhirnya berkata-kata memuliakan Tuhan. Berbalik 180
180 derajat. Bagaimana dengan kehidupanmu ketika engkau berjumpa dengan Yesus? Apakah engkau berbalik dari jalanmu yang jahat? Sakius spontan dia mengatakan itu. Harta bukan menjadi fokus utama dari dia. Fokus utamanya adalah dia bersuka cita karena Kristus mau menerima dirinya. Saudara, kabar baiknya Tuhan menerima bukan saja orang-orang yang baik, tetapi orang-orang berdosa. Berita baiknya Tuhan menerima engkau. Tuhan memanggilnya dengan namamu sendiri. Saudara, ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan Sakius. Ketika dia bertobat, ketika dia tahu dipanggil Yesus, dia segera merespon dan kehidupannya berbalik arah. Jadi pemberi, bukan pengambil. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, apakah saudara menginginkan berkatnya atau menginginkan pribadinya? Atau ketika saudara berjumpa dengan Yesus, saudara mengalami sesuatu bahwa keselamatan itu lebih berharga. Perjumpaan dengan hadiratnya, perjumpaan dengan Yesus itu mengubah segalanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara sudah mengalami hal ini? Alami 3 hal ini, yaitu cari hadiratnya. Yang kedua, yaitu sambut dia dengan sukacita. Cepatlah merespon. Yang ketiga, menjadi manusia baru, yang benar-benar baru. Meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, taat kepada Kristus. Maka dikatakan ayat 9, kata Yesus kepada Yesus sendiri yang berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Terjadi perubahan status. Dulunya orang pendosa, terjadi perubahan status menjadi anak Abraham. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuan Tuhan, itu visi Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bersyukur kalau hari ini saudara sudah kenal Yesus, menerima Yesus secara pribadi. Bersukacitalah, alami perubahan-perubahan hidup. Carilah dia setiap hari, miliki rasa haus dan lapar, mencari Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Engkau izinkan kami bertemu dengan keselamatan itu. Tuhan, biarlah kami tidak puas sampai di sini. Kami memiliki rasa haus dan lapar di dalam kehidupan kami. Kami mencari Tuhan setiap hari. Dan biarlah Tuhan kami sambut pribadi-Mu dengan penuh sukacita, bukan duka cita. Dan kami akan mengalami perubahan-perubahan hidup kami. Hidup seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kau benar-benar memberkati hari ini Tuhan. Kami berkati juga kami yang mendengarkan semuanya Tuhan. Supaya semuanya mengalami Kristus di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu berkenan ketika Dia ditemui. Dan inilah pintu anugerah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur dan merespon panggilan-Mu Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ampuni kami Tuhan kalau kami lambat merespon. Ampuni kami kalau kami masih cuek. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih acuh tak acuh Tuhan ketika Engkau memanggil. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau berbalik. Kami datang kepadamu Tuhan, memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal jalan-jalan-Mu, melihat tuntunan-Mu secara ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun kami. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau di dalam jalan-jalannya. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupanmu, dan engkau akan terus mencari Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan pribadinya kepadamu. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.